Berbekas enggak? Ya berbekas sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Ya di hati kita salah dari situ. Dari situ kita ambil apa kayak motivasi untuk semangat menghafal lagi kan. Cek 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 Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Bilala Podcast. Kami berharap kepada teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami sudah mengundang salah satu narasumber yang bagi kami agak unik. Karena kenapa? Beliau memang datang dari jauh, Indonesia Timur, tepatnya di NTT, Flores. Oke, langsung saja. Beliau sudah hadir di dekat kita. Beliau adalah Sukir Mantino. Assalamualaikum Sukir Mantino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak? Alhamdulillah ini bi khair. Wa antum? Alhamdulillah. Maunya pakai bahasa apa? Bahasa Arab, Indonesia, Inggris, atau bahasa Flores? Ini saja. Betul, Indonesia. Ya, Tidak mau bahasa Flores. jangan. Kenapa loh? Udah agak lupa soalnya. Lupa. Ya, udah agak Mentang-mentang tinggal di Jakarta. Oke. Kalau bagaimana keadaan keluarga? Alhamdulillah sehat. Semuanya masih di kampung. Enggak juga sih. Ada yang di Makassar sebagian. Di Makassar. Adik sama kakak di Makassar. Terus yang di kampung di mana? Siapa? Di kampung udah nggak ada. Tidak ada. Ya. Jadi rumahnya bagaimana? Kemarin kan kemarin longsor. Oh, jadi Kena longsor kemarin rumah. hancur. Ya, ke bawah. Jadi semua pindah di Makassar. Enggak, kan memang dari dulu memang di Makassar anunya. Di Makassar pindah di Oh, Makassar jadi dulu. sudah lama pindah ke Makassar Ya, sebelum longsor itu. sebelum longsor udah Oh, iya di iya. sana. Jadi teman kita ini dari Flores sudah berhijrah ke Makassar, Makassar, gitu ya. ya. Sudah domisili tetap sana. Belum. Belum. Juga. Tapi keluarga yang lain masih ada di kampung kan, seperti tante apa. Ya, masih ada sebagian di kampung. Jadi tetap kita bahasa Indonesia toh. Ya. Kalau saya boleh tahu, mulai masuk SD Tino tahun berapa? Kalau SD saya kurang udah lupa. Ya, kurang. Kenapa bisa? Kurang ingat. Kira udah lama sekali, masih kecil juga kan soalnya. Masa? Iya. TK juga enggak tahu kapan. Ya, apalagi TK kan SD. Tapi pernah TK? Pernah TK. Pernah TK. Jadi beliau ini tidak tahu loh kapan mulai masuk SD-nya. Oke, sebelum kita masuk ke apa namanya? Ke judul, ke tema, bagusnya saya panggil apa nih? Kan nama ente Sukir Mantino. Iya. Bagusnya panggilan namanya siapa? Singkat aja jadi Aiman aja, Aiman. Kenapa Aiman? Nah, Kan Sukir singkatannya Mantino. dari Sukirman, jadi Aiman aja singkat. Tidak mau Tino atau Sukir. Eh, Biasanya kan orang itu dipanggil di akhir namanya Ah. Tino atau di awalnya Sukir. Enggak, supaya tidak unik kan, jadi kalau itu disingkat Aiman menjadi Aiman, Sukirman Aiman. menjadi Aiman. Apa artinya kalau Aiman? Apa sekali dari Sukirman, singkatan dari Sukirman. Cuma singkatan doang. Iya, dari Sukirman. Kalau Sukir Mantino apa artinya? Kurang tahu apa artinya. Biasanya kan orang dikasih nama itu ada pasti artinya. Seperti anggaplah Ilham. Ilham kan kalau nggak salah artinya petunjuk. Sukir Mantino apa? Sukirman Bukan bahasa Flores. enggak. Terus? Kalau nama tadi ditindak akhirnya itu ke tanggal lahir saya. Yang Ya, mana? Itu yang apa itu? Tino. Tino Ya. itu apa? 3 November. Tino itu 3 November. Iya, 3 Iya. November. Biasanya kan orang Flores kan ada marganya sendiri. Seperti Adonara gitu ya. Manggarai Gerai. Kapan ke Sulawesi tahu nggak? Kapan pindah ke Sulawesi? Tahun berapa? itu sekitar 2011 masuknya. 2011 masuk di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Itu sama keluarga semua. Enggak, cuma dengan sama ibu. Dalam rangka Untuk mondok di pondok. mondok. Ya, Oh, mondok di jadi Bone. SD di kampung. Ya, mondoknya di Bone. Oh, SD di SMP, SMA-nya di kampung. Bone.
Setelah itu pindah ke Sulawesi Heeh. untuk melanjutkan SMP. Dan itu di pondok. Iya di pondok Darul Nama pondoknya apa? apa Darul Hufat, Darul Hufat. Oh, Darul Hufat. Hmm. Jadi Darul Hufat ini teman salah satu pondok yang ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Bone. Bone. Ya, betul Bone. Atau sering didengar Pondok 7 ya. Nah, kan ente selesai SD di Flores. Selesai SD di Flores, terus kan dari Flores langsung ke Pulau Sulawesi dan masuk pondok. Iya. Di Flores tidak ada pondok atau bagaimana? Kenapa pindah ke Sulawesi? Eh apa dulu memang itu belum ada pondok dulu waktu saya di sana tuh. Sama Iya, sekali. sama sekali ada pondok, sama sekali ada pondok. Jadi saya disuruh ke Sulawesi untuk mondok di sana sama kakak saya juga yang perempuan. Dapat informasi pondok ini di mana? Dari ustadz saya juga senior. Senior. Iya. Oh, jadi orang Flores sebelum-sebelumnya sudah pernah masuk di situ ya? Iya, udah ada. Sudah banyak. Udah pernah. Iya. Iya. Jadi langsung masuk pada saat itu. Tahun 2000? 2011. 2011. Jadi langsung ke pondok. Iya, langsung Mendaftar pondok. juga. Mendaftar sama penelitiannya langsung masuk. Kan setelah selesai dari SD di NTT, Flores, langsung ke Sulawesi, langsung ke pondok. Boleh nggak diceritakan itu perjalanannya sampai bisa masuk di pondok itu? Dan apa nama pondok? Ya, jadi dulu waktu saya setelah SD lulus SD itu saya langsung pakai pondok dibawa sama ibu. Kata ibu katanya apa kamu harus mondok karena kamu katanya nakal dulu. Saya kan dulu nakal waktu SD. Jadi ibu bilang apa gak harus mondok kan supaya apa itu berubah sifat saya mungkin ya. Jadi ya saya saya ikuti anak ibu saya. Jadi antar saya, setelah itu diantar sama ibu sendiri yang antar ya. Jadi sampai di Makassar itu sekitar 2011 2011. masuknya. Langsung ke pondok. Setelah itu apa didaftarkan sama ibu. Itu nama pondoknya itu apa Darul Hufat kalau salah, Darul Hufat. Nurul Fat. Ya di Bone Juara. Ya. Itu mantap anunya, itu mantap anunya. Jadi Mantap setelah pondoknya ya? Iya, pondoknya. Jadi setelah itu saya daftar ya apa setelah daftar itu saya masuk. Ya setelah itu itu ibu saya langsung pulang, langsung balik setelah dan langsung balik ibu saya langsung balik. Jadi ke Flores. Jadi itu saya itu kayak rasa kayak sendiri sekali. Kan Iya. kayak jadi setelah itu ibu langsung balik kan Iya. ke Flores. Jadi saya itu kayak merasa ditinggal sendiri sama ibu. Jadi itu saya mau nangis, antara nangis dan dan sedih gitu kan. Sedih ya. Jadi Betul. ya harus kuat lah, kuat kan untuk keadaan. Kan tadi karena ente dibawa ke pondok karena nakal. Ya karena nakal, dulunya nakal. SD kan saya nakal, sering kayak kayak melanggarnya orang. Oh, Iya. iya. Sampai izin gitu ya, mungkin dari situ ya ibu lihat. Dari situ dilihat ibu, jadi bakal nggak baiknya masuk pondok gitu bilang ibu. Nah, perjalanan dari NTT ke Sulawesi Itu naik kapal. naik kapal. Itu berapa lama? Itu sekitar satu malam. Satu hari? Satu malam. Satu malam. Sampai di Makassar. Itu belum ke Bone lagi, belum ke Bone. Jauh lagi. Ya ke Bone itu sekitar 4 jam 5 jam ya kalau naik mobil. Ya sekitar gitu. Di perjuangan itu kayak sekali, terasa sekali perjuangannya. Iya. Nah, kan tadi ente sudah diantar sampai pondok. Iya, sama ibu. Beberapa menit, beberapa jam kemudian ditinggalkan sama orang tua ibu. Nah, terus di pondok yang terima adakah keluarga atau ke teman atau siapa gitu? Oh itu ada ustadz saya senior itu, cuma dia dari juga dari Polres juga, di sekampung sama saya juga sekampung. Jadi dia yang saya yang urus saya di sana di pondok. Ya gitu. Kalau boleh tahu siapa namanya itu ustadz yang temani waktu di pondok, Itu seniornya? Ustadz Astri Liwana. Dia Astri Liwana. Beliau udah lama di pondok ya? Udah nikah juga di pondok. Udah nikah. Istrinya orang kalau nggak salah itu orang Sulawesi. Ya dekatnya Mare, kalau ya Mare apa yo? Itu bukan Mare, berarti di Salameko kalau nggak salah. Oh, kalau bukan orang Mare, orang Salameko ya? Salameko. Di mana ya gitu ya? Daerah Bone. Daerah Bone.
Kamu Sulawesi. kamu kan orang Flores. Nah, dia Ustadz Asri orang Flores Orang juga. Flores juga. Kamu sama Ustadz Asri keluarga apa ini? Keluarga jauh atau ke sepupu atau apa? Cuma sekampung sih, cuma satu kampung Cuma aja. sekampung. Iya, cuma sekampung. Kan biasa tuh ada rasa sedih. Tapi tidak ada nggak rasa mau pulang atau mau lari dari pondok? Itu sekitar saya kelas 2, karena saya itu waktu itu saya kena kayak ada tingkat gatal, Iya, tingkat iya, gatal ya. betul-betul. Itu kan pas sampai di sini sampai semua ini sampai bintik semua di saya bintik-bintikan. Jadi itu saya rasa kayak berat sekali kan. Jadi saya situ mau pakai mau kayak mau balik ke aja Flores, tapi ya pas mikir juga kalau saya mau kayak balik ke sana itu kan agak jauh juga kan, kayak jauh kayak agak jauh juga jadi saya mikir tuh kalau lari kemana gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. saya kayak terpaksa untuk di pondok aja, terpaksa. Dan dengan sebuah keterpaksaan itu saya menjadi kayak biasa gitu, biasa untuk menahan hidup ya, kira-kira gitu ya, kira gitu. Waktu di pondok sempat gatal-gatal tadi ya? Iya, Sempat kata-kata gatal-gatal dan sempat ada ingin rasa kembali ke ya Flores. Flores. Nah, tapi yang membuat seorang Iman itu atau Tino untuk bertahan hidup selama di pondok itu apa? Coba mungkin bisa dijelaskan karena teman-teman mungkin yang lain juga mau tahu Oh ya, bagaimana. siap siap. Kan semua orang itu berbeda-beda toh? Iya ya. Jadi itu motivasi saya itu, yang pertama itu ibu, karena dia udah kayak berjuang untuk saya untuk mondok. Baru yang kedua itu untuk adik saya, kan adik saya juga yang dia mondok jadi pondok juga, kan dia kayak ada kayak ada eh, kayak ada rasa untuk mondok juga ya kan. Jadi harus jadi saya harus buat mereka yakin bahwa itu mondok itu bagus, mondok bagus. Jadi dia kayak mau gimana pun saya harus sosok kuat di pondok gitu, untuk untuk bisa mereka ada saya apa apa itu- apakah itu bahasanya itu kalau mondok itu bagus, mondok itu bagus gitu. Iya, 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 iya. Jadi seorang Tino ini atau seorang Aiman Mm-mm. harus memberikan contoh untuk adik-adiknya ya. Iya, ada deh. Oh, ternyata Aiman di pondok Darul Hufat ya. Iya. Aiman Darul Hufat itu begini supaya adiknya harus memberi Ya, yakin untuk mondok, ya. Ya, yakin ya, untuk ya, mondok ya. juga. Di pondok itu berapa lama sampai selesai? Sekitar 6 lebih. 6 lebih. Iya, 6 lebih. Ya, ya. Lumayan lama ya. main lama. Lama. Tapi selama dari kelas 1 sampai 6 kelas 6 ya, Iya, kan. itu ada nggak teman best friend seorang Aiman? Ada nggak? Oh, ada ya sahabat, kan ada sahabat. Itu Ya. kami ada 4 orang kalau salah, 5 orang. Nah, itu grup pemakan kan? Virko. Iya, grup pemakan. Itu kami dari kelas 5 sampai kelas 6 itu sama-sama terus. Jadi kalau makan itu harus sama-sama. Jadi kalau ada yang beli sekarang, besok dia lagi yang beli. Nah, gitu-gitu. Ini semua dari Flores. Bunda ada dari Makassar, ada dari Sinjai juga ada. Ajo dari 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 Jawa. Dari Jawa. Ah, dari Jawa. Oh, beragam temannya ini beragam Ya, ya. beragam daerah. Tapi kalau misalkan berbahasa itu bahasa apa? Bahasa Arab bahasa Arab, kita pernah bahasa Arab. Oh, Ya. tapi seorang Tino enggak pernah bahasa Flores. Ya Samondok itu pernah, karena memang itu bahasa Flores itu kan ada yang ngerti gitu, ada yang ngerti. Jadi bebas gitu kan, bahasa Floresnya bebas. Betul. Kalau Tapi bahasa- ketahuan. Ya pernah ketahuan juga sama Ustadz Ghazali Fikri. Ya pernah ketemu Ustadz Fikri kemarin, dan itu peringatkan jangan ulangi lagi. Ya, Dikasih hukuman sama Ustadz Ghazali ya? ya Atau dikasih bagaimana? hukuman untuk juga untuk yang terakhir. Maksudnya dikasih hukuman untuk jangan ulangi lagi kan, pertama kalinya. Jadi kalau misalkan kita berbahasa daerah di pondok itu Hukumannya itu cuma dibotak dan dikasih lagi tuh kayak hukuman bonusnya lagi. Jadi banyak hukuman nanti sama Jadi- itu namanya kismuluga nanti. oh, bagian bahasa ya. Kismuluga bagian bahasa yang urus. Jadi teman-teman di pondok biasanya kalau kita berbahasa Bugis atau berbahasa daerah lainnya ya siap-siap dapat resiko. Oke. Kan tadi
ada best friend-nya. Iya, best Dan friend. dan best friend-nya ini beragam apa? Daerah. Daerah. Heeh. Nah, mungkin bisa diceritakan siapa-siapa dan bagaimana kelakuannya sampai kelas 6 ya? Oh, iya, iya. Oke. Jadi, itu yang apa, itu yang orang Sinja itu namanya Andi Lutfi. Lalu itu apa itu, apa, ke orang Makassar itu Iwan Suwardi. Kalau orang Jawa itu, apa, ke Andi Rehan, Andi Rehan Mufli. Udah berapa orang? Udah anu 3 orang ya? 3 Iya. orang, ya. Siapa lagi ya? Sama anu, yang kemarin siapa tuh? Yusuf, Yusuf. Yusuf. Ya, Yusuf. Andi Yusuf, orang Peletak ya. Ya, itu teman-teman yang apa? Itu apa sih makan? Itu makan. Iya. Ya. Kenapa memilih 4 orang ini? Kan temannya mungkin banyak. Kenapa Heeh. yang 4 orang ini ente pilih? Bukan Apa saya keunikannya? Coba. bukan saya memilih, kan kan itu apa dibagi anu apa kayak free pemakan sama apa sama dapurnya kan bagi free pemakan sama ustadznya. Jadi kami apa cuma apa kayak apa kayak nyaman ya sampai kelas 6. Ya gitu. Itu dibagi sama ustaz ya. Bagi apa? Kayak free pemakannya dibagi sama ustadznya. Iya. Setelah itu kami merasa nyaman ya apa lanjut sampai kelas 6. Dari 4 best friend Nah, ente nih, dari 4 toh, ada nggak yang pernah bikin jengkel? ada ya, ada salah satu. Iya ada. Itu kayak apa ya? Kayak apa? Kayak kalau kita ada masalah apa ya apa? Itu apalagi namanya itu kayak kurang anu lah apa? Kayak kurang Kurang apa itu? aduh, apalagi namanya tuh? Kayak kurang mendukung kita. Hmm, Heeh. tidak nak perhatikan itu? Tidak perhatikan. Iya, 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 iya. Maksudnya apa nah baik kan Ki? Nah, kan dia best best friend. Kalau biasanya Hmm. best friend tuh kapan ada masalah dia temani, Hmm. kapan ini dia harus mensupport. Kenapa tiba-tiba tidak diperhatikan pada saat itu? Ya mungkin apa mereka juga ada masalahnya atau apa kan. Oh, iya, Jadi iya, iya. ya, apa saling anu mungkin kayak gitulah. Namanya juga mondok kan pasti ada masalah masing-masing. Aiman, ente selama di pondok 6 tahun ini, coba mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kesan kesan yang pernah ente alami selama mondok apa itu? Itu apa? Saya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu apa dapat mardut, mardut Al-Quran. Dapat mardut Al-Quran. Tapi kelas 6 itu sering mardut sampai 4 kali mardut. 3 kali mardut, 3 mardut Al-Quran. Apa itu kelas 6 apa itu kelas 6 sama mardut Al-Quran. Tapi yang apa dari 1 itu ya alhamdulillah saya apa? Alhamdulillah saya dapat mardut. Nah, kan mardut. Mardut Nah, itu bahasa apa? mardut itu bahasa Arab. Mardut itu artinya apa? Tidak di apa tidak di anu, tidak di terima. Oh, Tidak tidak diterima diterima. ya, tidak Jadi diterima. hafalannya tidak diterima. Tidak Oh, iya, diterima. iya. Dari kelas 1 sampai Sampai kelas kelas 5. 5. Wah, Masya Allah, luar biasa Anda Nah, ini. alhamdulillah saya itu lulus terus. Saya pas Hmm, kelas 6 itu saya ada 3 kali mardut. 3 kali mardut. Nah, itu hukumannya juga cukup parah juga hukumannya kalau mardut. Berbekas enggak Ya berbekas sampai sekarang lah. sampai sekarang? Ya di hati berbekas. Tapi ya harus apa harus anu kan apa, memang kita salah dari situ. Iya, iya. Dari situ kita ambil apa kayak kayak motivasi untuk semangat menghafal lagi kan. Itu waktu kelas 6 ya? Ya 3 kali kelas 6. mardut. Kalau kesan buruk itu kita pernah nonton di luar. Waktu kelas 6 itu nonton di luar. Sama apa sama angkatan saya kan itu saya ada 6 orang kalau udah salah. Itu Hmm. keluar malam untuk nonton aja untuk nonton. Jadi ya setelah itu apa dilihat sama ustad, ditahu sama ustad. Ya, apa itu dihukum sama ustad Salman kalau nggak salah dihukum. Ya, ya, ya. Ya, itu orang Makassar. Orang Makassar. Itu dihukum semua, itu diancam mau diusir, diancam. Itu kami wisuda tuh. Apa? Itu mau wisuda situ apa? Mau wisuda kami wisuda. Itu malamnya kami keluar. Nonton di luar. Nah, setelah itu apa ditahu sama ustadznya. Jadi panggil sama kesana, dipanggil kumpul di Riaya. Setelah itu apa? Apa dievaluasi. Situasi, Nah, ya, ya, ya. jadi kami berdiri yang apa kita orang berdiri semua. Setelah itu dihukum, diancam botak, diancam usir. Itu kami udah apa kayak udah menyerah dari situ, menyerah. Kayak kayak mau anu apa kayak mau nangis lah situ. Hmm. Karena apa?
kayak kita udah berjuang kan terus-terusan pas pada akhirnya di apa tema diusir. Jadi apa kayak rasa sakit sekali lah gitu. Ya, ya, ya. Mhm. Selesai kelas 6 tahun berapa? 2017 2017. 2017. Kalau boleh tahu nama angkatannya apa? Mungkin teman-teman yang lain mau Oh tahu ya, apa. jadi apa angkatan saya unik ya, angkatan saya unik. Itu namanya eh, apa? Kita Al-Qur'an ya, itu surah Al-Insyirah. Al-Insyirah namanya angkatan saya. Nama angkatannya Al-Insyirah. Lin Iya, Syiro. Al-Insyirah nama angkatannya. Itu artinya lapang dada, berlapang dada. Depan dada. Ya, apa? Untuk kami selalu apa? Berlapang dada untuk apa? Untuk menerima segala masalah, Hmm. ya apapun itu masalah yang kami apa harus hadapi dengan lapang dada gitu. Ya, Nama ya, Al-Insyirah. ya, ya. Al-Insyirah Ya, artinya kira-kira gitu. lapang dada. Berlapang dada. Berlapang dada segala dengan segala Masalah apapun masalah. masalahnya. Ya, ya, ya. Nah, ini teman-teman semua yang lihat ini video ini. Jadi saudara Tino ini dia punya angkatan namanya Al-Insyirah. Al-Insyirah yang artinya berlapang dada. Berlapang dada atas segala kesalahan dan permasalahan yang mereka alami. Nah, ini unik dan sebuah apa? Motivasi bagi kita yang mondok dan yang merantau dimanapun, ya. Apalagi yang mondok di Darul Hufat ya. Iya. Ya, ya, ya. Terus melanjutkan di luar itu bagaimana? Beradaptasi. Oke, jadi setelah itu saya dipanggil sama Ustaz Said Yakub untuk ngabdi di Kalimantan. Itu di Batu Licin, di Pondok Darul Ijabah. Hmm? Itu sekitar dua lebih lah. Jadi setelah ngabdi di situ, saya ke Makassar, baru daftar kuliah apa di Depok. Ya. Ya baru saya ke Jakarta. Apa sekarang ngajar juga sekarang sedang ngajar juga apa di rumah ngaji sekarang itu ngajar di rumah ngaji di Jumal Wafik namanya. Nah, sebelum ke Depok, Nah, toh ente dipanggil sama Ustadz Yakub ya. itu Ustaz Nah, Yakub. Ustadz Yakub kenal ente siapa? Dari mana? Apa dari Ustaz juga saja. Dari Ustazah. Angkatan saya juga kan dia juga mau ke sana juga kan, jadi apa dia WA saya supaya berbareng ke sana juga sama dia. Kemarin itu ke sana itu ada 4 orang ke sana, 4 orang saja. Jadi saya 2 orang laki 2 orang. Jadi ini 4 orang ini tidak mengabdi dalam juga. Tidak di dalam luar semua. Tadi di Di Kalimantan. Kalimantan, Batu Licin ya. Betul. Di Batu Licin mengabdi selama 2,5 tahun. Lalu pindah ke Depok. Nah, kenapa tidak bertahan dan tidak kuliah di Batu Licin? Kan di sana banyak universitas. Kenapa pilih di Depok? Kemarin sempat ada masalah sama ustadznya di sana. Jadi apa kayak kurang anu sih apa kayak kurang nyambung sedikit, jadi dari situ kami mengundurkan diri. Jadi semuanya orang dari Papua itu anu semua keluar semua dari sana, pulang semua kan ada sedikit masalah dari sana. Jadi saya ke Makassar, saya daftar lagi di Depok untuk kuliah. Di Depok. Depok ambil di kampus, nama kampusnya apa di Depok? Supaya saya boleh tahu juga. Madinatul Ilmi. Apa? Madinatul Ilmi. Madinatul Ilmi. Ilmi. Beasiswa. Alhamdulillah beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa mungkin bisa disampaikan ke teman-teman supaya mungkin ada teman-teman nanti yang mau mendaftar juga supaya dapat beasiswa. Itu persyaratannya apa saja? Oh, jadi gini, apa kalau di Madinatul Ilmi itu di Depok itu cuma 2 catatannya. Ya. Itu bisa menghafal itu sekitar 5 juz sama bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris, 2 bahasa. Hafal 5 juz dan pintar bahasa Arab. Iya, bahasa Jadi Inggris. kalau misalkan anak pondok pasti bisa lah, masa enggak bisa. Pasti bisa. Apalagi ente toh, ente sudah 7 tahun di pondok, 6 tahun di pondok, baru mengabdi 2 tahun di Kalimantan. Ya pasti lolos lah kalau misalkan anak-anak pondok. Ya sekarang semester berapa? Udah semester 2 alhamdulillah. Semester 2. Naik semester 3 atau masih semester 2? Ini mau naik semester Naik semester 3. 3. Selain kuliah apa ada kegiatan-kegiatan lainnya? Jadi selain saya kuliah, saya ada kerja sampingan seperti ngajar di rumah ngaji sama ngajar privat juga. Untuk uang saku lah. Ya. Tapi tidak mengganggu tidak Sama kuliahnya. kuliah? Alhamdulillah enggak, karena sudah atur waktunya. Karena saya kuliah sekarang kan masih online sekarang. Itu masuknya itu siang masuknya.
jadi sekitar jam 1 siang, jadi saya ngajar itu sore, ngajarnya sama sampai jam 9 sore, sampai jam 9 malam. Jadi ente sudah manage waktunya ya. Ya, Iya, iya, betul, betul, betul. Dapat privat atau kerja sampingan dari mana? itu kalau privat itu dari kan saya punya ibu angkat juga kan, Oh, di ibu rumah angkat. ngaji. Ya, ya. Jadi dia itu dia yang kayak dia yang anukan kita, kayak informasi yang kita orang lain kan, informasi yang kita ke orang lain. Jadi orang lain kayak yang ambil kita untuk privat anaknya, untuk khususkan kan. Kenapa kalau orang yang kayak beranu itu kayak berduit kan, nah itu dia ambil dari kita untuk anak-anaknya, khususkan kan anaknya. Jadi dari situ. Yang diajar ini umuran dewasa atau anak kecil atau ibu-ibu apa atau apa? Masih anak SD. SD. Iya, anak SD SMP, SD SMP. Privat Al-Quran atau pelajaran-pelajaran? Ya Al-Quran ngaji juga. Oh, privat ngaji. Jadi salah satu untuk bertahan di tempat ente di Depok. Depok atau apa? Pas saya kuliah di Depok, tapi mungkin Pamulang. Oh, kuliah di Depok tapi tempat tinggalnya sekarang di Pamulang. Ya. Iya, iya. Jadi untuk bertahan di perantauan itu tidak sekedar kuliah tapi juga Harus kerja sampingan harus juga. ada sampingan. Iya. Ya, ya, betul, betul. Karena mungkin kalau misalkan orang tua tidak mampu, ya kita harus pintar-pintar di perantauan. Dan itu salah satu prinsip Tino untuk bertahan hidup di perantauan, Iya. gitu ya. Tapi pernah nggak minta uang jajan sama orang tua atau saudara yang lain? Pernah waktu saya di Kalimantan untuk pernah minta juga uang jajan, karena memang itu kan uang gajinya Sedikit gitu. ya sedikit, jadi kurang jadi saya minta sama kakak. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak lagi. Pesan untuk teman-teman yang masih mengabdi, bagaimana kalau misalkan nanti kedepannya keluar, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lihat video ini. Jadi pesan saya untuk rekan-rekan yang di sana, tetap semangat apapun itu, karena harus belajar untuk untuk tetap rendah hati apapun ilmu kita, karena di luar itu masih banyak orang yang lebih daripada kita. Jadi harus belajar rendah diri apapun itu ilmu kita. Kira-kira begitu tuh. Gitu. Ya, Jadi tetap selalu rendah hati karena di atas langit masih ada langit, ya. gitu ya. Coba sebutkan satu moto yang ada di pondok yang kamu tempati. Bila Anda buta mata, semoga tidak buta hati, dan bila Anda buta huruf, semoga tidak buta agama. Itu moto dari saya. Jadi salah satu moto dari Pondok Pesantren Darul Fuad adalah bila Anda buta mata, semoga Anda tidak buta hati. Ya. Dan bila Anda buta huruf, semoga tidak buta agama. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.